dari Jakarta ke Bandung. Yang pegang setir apa? Tangan. Gas rem, kaki. Yang melihat rambu lalu lintas, mata. Yang berpikir sepanjang jalan, otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak. Padahal kan otak yang berpikir. Iya toh? Tapi apa? Hati-hati. Di kantor sini, yang menulis pengumuman tangan. Yang melihat salah ketik, mata. Yang mencerda kalimat, ini benar, ini salah, otak. Tapi begitu ada pengumuman, apa kata announcer? Perhatian, perhatian. Tidak ada kata perotakan, perotakan. Itu berarti memang ini hati penentu. Maka pertanyaan buat kita, hati kita ini sehat atau sakit? Sehat atau sakit? Jangan dulu terlalu cepat menjawab. Yang penting adalah kita inventaris dulu. Kita tapis dulu, apa saja sih penyakit hati ini? Penyakit hati sudah kita tahu 1, 2, 3. Oh, saya kena nomor 3. Oh, saya nomor 1. Oh, ini kurang. Ini cuma 5, saya 9. Nah, pada kesempatan ini kita kumpul untuk mendengarkan penyakit-penyakit hati dengan harapan setelah kita tahu, kita obati kalau terkena dan kita bersyukur kalau tidak dan kita istiqomah. Nah, penyakit hati itu banyak sekali. Yang pertama, yang paling banyak nih, saya lihat dari saudara-saudara, adik-adik polisi. Apa itu? Sangka buruk. Sakwa sangka. Kenapa saya tidak dapat ini? Saya ini mestinya sama angkatan, kenapa dia lebih cepat? Kenapa tidak? Sangka baik, bos. Allah Maha tahu, jangan sangka buruk. Orang yang sangka buruk itu tidak akan pernah merasakan ketenangan hati. Saya selalu kasih contoh kan. Dulu saya sangka buruk. Waktu saya daftar Akpol, bukan Akpol waktu itu, Akabri. Kan tidak lulus saya. Karena ceper. Jangan ketawa Pak, saya serius ini. Tidak cukup tinggiku waktu itu. Saya sempat. Padahal saya sudah sholat tahajud. Saya protes, ya Allah kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Teman saya lulus Pak. Sekarang pangkatnya AKBP. Di Polda Sulawesi Barat, reserse. Baret merah. Saya lulus pakai baret putih. Jadi Ustadz baret putih Pak. Alhamdulillah. Dengan baret putih yang saya pakai sekarang, mulai baret hitam sampai baret merah, saya ceramai semua. Sangka baik. Sangka baik. Ada kawan saya jenderal, pindah tempat. Baru tahu hikmahnya setelah ada kejadian. Coba lihat. Inilah Allah kasih pesan. Coba kalau Bapak waktu itu masih di situ, pasti Bapak akan bisa jadi maki-makian. Allah tahu mana yang terbaik. Saya sudah ini memenuhi syarat. Kok tidak? Allah tahu bukan di situ yang terbaik. Allah itu bukan maha menganiaya, tapi maha pengasih. Allah itu bukan maha pelit, tapi maha pemberi. Kenapa Allah kasih kita? Karena Allah tahu ini tidak baik buat kamu. Makanya jangan sangka buruk. Begitu juga istri. Tidak pernah kau rasakan bahagia punya suami kalau sangka buruk. Tidak dijawab telepon, sangka baik. Telepon pagi-pagi tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi sholat duha. Ini ada perasaan. Telepon lagi siang tidak dijawab. Oh, berarti lagi berjamaah ini sholat duhur. Asar ditelepon lagi, belum dijawab. Oh, ketinggalan HP-nya ini pasti. Begitu masuk WhatsApp teman, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti dia lagi nge-grab. Enak perasaan toh. Kalau sangka buruk, Allah tidak pernah bahagia. Ada orang suami istri Pak, sudah 5 tahun tidak punya anak. Begitu tahun ke-6, dia ke dokter. Periksa sama dokter,
Kata dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang dia. Dia telepon suaminya, bang, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Kata suaminya, alhamdulillah. Tapi dek jangan cerita ya, malu lagi nanti kalau tidak jadi. Baik bang, rahasia berdua bang. Oke. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata istrinya. Siapa ya? PLN. Kenapa pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa dia tahu saya terlambat 2 bulan ini? Langsung dia sangka buruk kepada suaminya. Ini pasti ini lagi si gendut ini kurang ngajar ini. Sudah dikasih tahu jangan cerita, malah dia yang cerita. Datang suaminya, assalamualaikum sayang. Apa sayang kau pembohong. Apalagi maksudmu? Kenapa itu PLN tahu? Nah ini kan rahasia berdua. Bukan saya. Bohong. Suaminya marah bu. Dia pergi ke PLN. Ada apa kau tahu istri saya terlambat 2 bulan? Apa urusanmu? Dia bilang ada catatannya pak. Ini terlambat 2 bulan. Ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Boleh pak dihapus, tapi bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istriku di rumah? Ya terpaksa pakai lilin pak. Ini sangka buruk. Makanya jangan pernah sangka buruk. Adik-adikku polisi sekalian, jangan kau sangka buruk. Allah pasti kasih yang terbaik. Kenapa sudah saatnya saya Kapolres? Belum tahu. Allah tahu bahwa nanti kalau kau Kapolres saat ini, pasti kau jadi masalah. Kenapa saya belum jenderal? Teman saya sudah pada jenderal. Allah tahu bapak belum mampu pikul itu bintang. Sangka baik. Tidak ada orang yang bahagia kalau dia sangka buruk. Pekerjaan ini sangka baik. Kenapa saya tiba-tiba dimutasi non job? Allah tahu itulah yang terbaik. Kalau ini dibaik pak, semua akan jadi baik. Tidak pernah kita sangka buruk, pasti hati tenang. 2014 kan saya ikut juga pilih wali Pak Jenderal. Kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Itu namanya sangka baik. Allah tahu dah saat, tidak usah kau jadi pejabat. Kalau kau jadi pejabat setengah mati kau hormat. Datang Kapolres, siap komandan. Datang Pak Jenderal, siap Pak Jenderal. Datang Gubernur, siap Pak Gubernur. Setengah mati kita hormat. Sekarang saya jadi ustadz. Dia yang hormat sama saya. Jangan pernah sangka buruk, sangka baik. Ini orang sangka buruk, penyakit hati. Yang kedua, mohon maaf, jangan marah Pak ya, jangan marah. Ini gunanya dakwah. Apa itu? Sombong. Kita ini yang di dalam sebagai anggota reskrim punya potensi sombong. Tidak berarti otomatis ya, punya potensi. Ada peluang. Sombong. Apa itu sombong? Pakai barang mewah? Belum tentu. Bapak punya rezeki pakai baju krokodil, cap buaya. Itu rezekinya bapak pakai. Cap buaya yang katanya kalau palsu buayanya kepalanya menghadap keluar. Apa sombong? Tidak. Bapak sebagai direktur, kasubdit, jenderal, ada rezeki orang kasih. Itu rezeki, pakai pak. Itu rezeki namanya. Apa sombong? Tidak. Kapan sombong? Kata sombong itu hanya 2. Ketika Nabi bilang sombong itu 2 sifatnya. 1, nganggap remeh orang lain. Apa kamu tahu? Kau kan junior saya. Saya lebih senior. Iya bapak memang senior tapi otaknya Pentium 1. Ini junior tapi otaknya Pentium 5. Cepat loading pak. Dinasehatin tidak mau. Oh itu sombong. Menolak kebenaran, nganggap remeh orang lain. Bapak pakai harga 2 juta. Boleh pak rezeki. Kapan sombong? Krokodil 2 juta ini. Kamu tidak bisa beli dek yang begini. Sombong. Yang kedua, dinasehatin sama anak buah. Pak, komandan, mohon izin komandan. Menurut pengalaman kami di lapangan, ini yang cocok. Tahu apa kamu? Sombong. Menolak kebenaran. Sombong tidak dicintai oleh Allah. Ada 10 temannya setan, kata Nabi. Salah satu diantaranya, ganiyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Kaya apa saja, sombong temannya setan. Kaya pangkat, pejabat, sombong temannya setan. Kaya harta, hartawan, sombong temannya setan. Tapi kalau kaya, punya pangkat, sombong,
Masih wajar. Orang bilang, ya wajar lah, kaya, pejabat, banyak anak buahnya, wajar dia sombong. Tapi temannya setan. Tapi yang lebih parah, sudah miskin, tidak ada jabatannya, tidak terkenal, sombong lagi. Bukan lagi kau temannya setan, kau sudah jadi setan. Jadi sombong, jangan sombong Pak. Ya, berapa banyak terbukti di angkatan kita, mohon maaf Pak ya, seangkatan misalnya kita, sama-sama angkatan, dia lebih cepat dapat jabatan. Akhirnya dia remehkan seangkatannya. Esok berputar dunia. Tiba-tiba dia dapat jabatan. Pada saat itu pasti Anda rasakan bagaimana akibat dari kesombongan itu. Apa yang kita mau sombongkan? Ini bapak-bapak yang di depan kita, bintang. Ingat, filosofi alam. Semakin terang matahari, itu berarti sudah siap gelap. Semakin gelap malam, itu berarti sudah siap pagi. Jadi adik-adikku, kalau selama ini agak gelap rasanya hidup ini, berarti sudah siap terang. Kalau sudah terang sekali, berarti sudah siap gelap. Apa gelap? Pensiun. Pasti itu Pak. Mau bintang 1, bintang 2, bintang 3, naik bintang 4, pasti pensiun. Sudah pensiun, wabillahi taufiq wal hidayah. Bapak pensiun masih mau pakai bintang tongkat, anak buah bilang astagfirullah, sudah sakit bapak ini. Pak. Ya. Nah, jangan sombong. Ustadz, jangan sombong. Karena itu kata Nabi kan 4 itu yang menyebabkan orang datangnya sombong. 1, bertambahnya harta. 2, bertambahnya jabatan. 3, bertambahnya ilmu. 4, bertambahnya popularitas. Berkumpul ini temannya setan. Ustadz, ada bertambah ilmu. Ada ustadz sombong. Ada. Mana itu? Yang seolah-olah dia pemilik pemegang kunci surga dan neraka. Ada penceramah. Ada seperti itu. Dakwanya hanya menyerang. Dakwanya cuma menyakiti. Apa yang kita mau sombongkan sebagai penceramah? Saya selalu bilang, apa sih kehebatan saya saat latih? Tidak ada hebatnya saya kecuali karena ada penonton. Bayangkan kalau saya ceramah di sini tidak ada penonton. 2 jam berapi-api saya di sini hebat memaparkan. Dan nonton lewat kabar reskrim. Sudah lama sakit itu anak. Jadi jangan sombong. Hanya satu yang boleh sombong. Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Malah salah satu nama Allah itu namanya Asmaul Husna Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang tak terbatas. Kalau kita semua terbatas Pak. Ya, nih yang kedua, sombong. Yang ketiga, sebelumnya, puncak kesombongan itu, puncak kesombongan melalaikan sholat. Saya kasih contoh, bapak-bapak, ibu-ibu. Apa anggota tubuh kita yang paling terhormat? Apa Pak? Kepala. Bapak bercanda sama saya, pukul pantat masih senyum Pak. Dorong perut saya masih senyum. Pundak saya Bapak petupuk masih senyum. Tapi jangan coba-coba dorong kepala saya Pak. Kenapa? Harga diri. Apa yang paling hina di anggota tubuh kita? Kaki. Bapak kasih saya duit pakai kaki. Dasar 5 juta. Biar saya miskin bos, jangan kau hina saya. Kenapa? Kehinaan ada pada kaki. Tapi ketemu dengan Allah, kepalamu yang hebat, yang mulia ini, rendahkan seperti hinanya kakimu. Kenapa? Kau ketemu dengan Allah. Maka puncak kesombongan seorang manusia ketika dia tidak sujud. Saya biasa terharu lihat seorang jenderal dengan pakaian rapi, lengkap bintang, sujud di hadapan Allah. Jenderal tidak ada artinya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adikku sekalian anggota Polri, kalau kalian mau naik pangkat, sering-sering sujud kepada yang mengatur. Nggak usah cari muka sama jenderalmu. Kau cari muka sama jenderal capek. Capek. Apalagi mau sekolah, cari muka kiri kanan, ndak usah. Allah sudah atur. Minta kepada Allah. Saya kasih gambaran paling gampang deh ini. Di sini para jenderal kan punya ajudan. Ya kan, adik-adik? Nah, ada ajudannya semua ini pada jenderal.
Begitu jenderal panggil ajudan, ajudan, itu ajudan biar lagi duduk makan kacang, lompat dia Pak, siap komandan. Kalau perlu dia telan itu lagu bulat-bulat itu. Padahal ini para jenderal ada pensiunnya, ada mutasinya, takutnya anggotanya samanya. Ada enggak di sini ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu jenderal. Wah. Ajudan, bapak ndak lihat sisimu. Wah, hebat betul Pak. Iya toh? Lalu kenapa Zat yang Maha Kuasa memanggilmu? Hayya 'alas shalah. Apa jawaban kita? Tunggu. Cukup panggilan Allah satu kali? Tidak, dia ulang itu 2 kali. Hayya 'alas shalah. Sini. Belum datang, dia panggil lagi. Ditingkatkan panggilan Allah menjadi lebih mulia. Apa panggilan Allah yang ketiga kalinya? Hayya 'alal falah. Ada tahu itu hayya 'alal falah? Sini saya kasih kamu yang kamu minta. Itu makna hayya 'alal falah. Saya berikan kamu kemenangan. Ya Allah kasih saya tempat yang baik. Ya Allah wujudkan cita-citaku. Ya Allah tambahkan hartaku. Allah dengar. Sini kalau gitu. Hayya 'alal falah itu maknanya sini saya kasih kamu apa yang kamu minta. Tapi apa jawaban kita? Tunggu. Lagi meeting. Tunggu. Komandan aja kita tidak mampu katakan tunggu. Ini hebatnya. Tuhannya disuruh nunggu. Dari subuh sampai isya suruh nunggu. Tidak datang-datang. Wajar. 20 tahun kau jadi anggota Polri tidak bisa lepas dari kredit. Datanglah kepada Allah. Sholat. Daripada cari muka. Tidak usah jawab saya, tidak usah jawab. Dalam hati saja. Ketika bapak-bapak ingin hajat besar, pernah tidak melakukan sholat tahajud 40 malam berturut-turut? Itu aja dulu. Ketika mau sekolah, mau naik pangkat, mau dapat jabatan yang kita anggap baik, pernah tidak sholat tahajud 40 malam berturut-turut? Tidak usah 40 deh, 10 malam aja dulu. Pernah tidak kita minta? Allah katakan sini, ud'uni astajib lakum. Itu kata Allah. Mari sini berdoa sama saya kasih kamu apa yang kamu mau. Itu janji Allah dalam Quran. Ud'uni astajib lakum. Minta sama saya kasih kamu. Dan Allah kalau kasih pasti yang terbaik. Ini soal minta, doa. Selesai sholat subuh, Nabi balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi balik kepada seluruh sahabat. Saudara-saudara sekalian, ada enggak tadi malam yang bermimpi? Tidak ya Rasul. Kata Nabi, saya mimpi semalam. Saya dibawa masuk ke dalam surga. Dalam surga saya diperlihatkan ada hamba Allah dikasih hadiah oleh Allah. Ini hadiah ya fulan. Lalu orang ini berkata, ya Allah banyak sekali ini kau berikan kepadaku. Supaya gampang dimengerti saya kasih ilustrasi, gambaran. Pahalanya cuma 5, Allah kasih 50. Pahala saya cuma 5, kok 50 ya Allah? Banyak sekali ini. Apa jawaban Allah? Wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu yang tidak saya kasih ke waktu di dunia. Karena saya tahu apa yang kamu minta tidak baik. Dari kisah ini sesungguhnya kita bisa pahami bahwa doa itu pasti semua dikabulkan. Cuma cara mengabulkannya caranya 4. Allah mengabulkan doa itu 4 cara. 1, minta Allah kasih, namanya taufik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya jadi Kapolda. Seperti Dirtu Pitum kan? Jadi Kapolda di Sulsel. Taufik namanya itu. Kesesuaian apa yang kita mau dengan apa yang Allah mau. Itu namanya taufik. Yang kedua, Allah kasih tapi ditunda. Contoh, Nabi Zakaria minta anak, usianya 21 tahun. Ya Allah berikan saya keturunan. 21 tahun umurnya. Kapan Allah kasih? 90 tahun. Berapa jaraknya itu? Dari 21 ke 90. 69 tahun. Nabi Adam ketika diusir dari sorga, satu di India, satu di Irak. Adam di Irak, Hawa di India. Berdoa supaya dipertemukan. Berapa tahun baru Allah kabulkan? 200 tahun baru Allah perkabulkan di Saudi Arabia di Jabal Rahmah. Itu Nabi Pak. Nabi Yunus masuk dalam perut ikan. Minta dikeluarkan. Berapa lama baru dikabulkan? 40 hari Pak. Itu Nabi. Para Rasul tidak ada dosanya. Kita tukang tipu. Istri aja kita tipu. Tidak ada deh, tidak ada duit biar baunya tidak ada.
Begitu teman selingkuhnya, gampang deh, tenang aja. Berdoa malam mau dikasih besok, pret. Itu Nabi. Allah kabulkan tapi ditunda. Yang kedua, bentuk pengabulan doa Allah. Allah kabulkan tapi dalam bentuk lain. Saya minta waktu itu akabri. Allah kabulkan jadi ustadz saja. Allah kabulkan tapi dalam bentuk lain. Contoh sederhana. Bapak-bapak anak punya anak 11 tahun. Minta dibelikan motor besar. Dibelikan tidak? Tidak. Apa karena tidak sayang? Justru karena sayangnya tidak dikasih. Kenapa? Bahaya kalau. Nah, saya tidak belikan kau motor. Nah, saya belikan kau laptop. Allah kasih dalam bentuk yang lain dan lebih bermanfaat. Yang keempat, Allah kabulkan tapi nanti di akhirat. Maknanya semua doa pasti Allah kabulkan. Nah, Bapak, saudara-saudara sekalian, kesombongan puncaknya adalah melalaikan sholat. Nah, berikutnya penyakit hati yang berikutnya adalah hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Itu penyakit hati yang biasa kita tidak sadari. Apalagi masuk setan, bisi, sudah, kau punya hak itu, sudah, kan kau bantu, sudah betul itu setan Pak. Dan lihat orang-orang yang suka memakan makanan haram, susah dinasehati, istrinya Pak kasar. Jadi kalau ada istri di rumah susah dinasehati, dan dia lebih pengawasannya kala-kala propos, baru datang kita HP aja, bukannya tanya apa mau makan sayang, mana HPmu. Salah satu indikasi terlalu sering istri kita dikasih makan uang haram. Coba lihat orang-orang Pak yang bagus, pangkat jabatannya tinggi, tapi menghalalkan segala cara, kadangkala anaknya bikin malu. Percayalah Pak, tidak mungkin Allah haramkan sesuatu kalau memang itu ada faedah. Ada nikmat yang dimiliki seorang polisi yang kami tidak miliki. Apa itu? Nikmat baju coklat. Saya itu selalu marah kalau di medsos kalau ada orang bilang parcok. Saya ini kan digelari Pak, ustadznya polisi. Di medsos itu kan saya selalu dibilang kalau membela polisi, sudah dapat tuh ustadz. Dibilangi ustadz plat merah, ustadz polisi. Kenapa? Padahal saya coba bandingkan di YouTube Pak. Satu-satunya ustadz yang digelari gaspol di polisi, Dasat Latif Pak. Coba lihat Pak. Kenapa? Karena saya mau mengajak para polisi masuk surga. Kalau saya mau ajak masuk surga. Kenapa Ustadz? Karena saya bisa ceramah dengan tenang karena diamankan oleh polisi. Mana bisa kita ceramah kalau Kantipmas sudah tidak aman? Dan saya bisa ceramah lancar perjalanan karena polisi lalu lintas. Macet jalan Pak, saya baca Yasin, tidak gerak-gerak mobilku. Saya tambah ayat kursi, makin macet. Tapi begitu datang polisi lalu lintas, lancar Pak. Maka sebaik-baik kita jadikan nikmat baju coklat. Apa maksudnya Ustadz? Saya Pak, bapak-bapak polisi boleh pakai peci begini, boleh Pak. Bapak pakai gamis begini, boleh. Pakai sarung begini, boleh Pak. Malah orang senang, kombes itu. Tapi penampilannya kayak mubalik, mantap. Tapi coba kalau saya pakai bajunya Bapak. Ditangkap saya Pak, polisi gadungan. Itulah nikmatnya jadi polisi. Nikmat yang kami tidak bisa dalam jabatan Pak. Ini tidak apa-apa saya sampaikan. Supaya koreksi buat kita. Dalam jabatan sipil tidak boleh masuk di Mabes Pak. Tidak ada Pak, doktor di bidang pemerintahan jadi Kapolres. Tidak mungkin. Tapi polisi berapa banyak masuk di bidang-bidang sipil. Dirjen, irjen. Itu semua nikmat dari Allah. Tapi kalau kita tidak syukuri, maka muncullah ini opini, ayo reformasi Polri. Kalau reformasi Polri Pak, wabillahi taufiq wal hidayah.
Ini kan saya baca di medsos. Brimob rencananya mau dimasukkan ke kementerian ini. Lalu lintas dimasukkan ke Kementerian Perhubungan. Tidak diberikan lagi penyidikan. Kalau ini terjadi, wassalam. Nanti Bapak disamakan Satpol PP. Maka tidak ada kecuali profesionalisme. Itulah presisi. Mohon maaf Pak ya, jangan marah Pak. Karena kalau tidak disyukuri ini di jabatan, maka Allah akan cabut nikmat itu. Kalau sudah dicabut, kita sendiri yang rugi. Tapi kapan polisi presisi, maka pekerjaan Bapak polisi di dunia, polisi pula di akhirat kelak. Nah, ini gunanya pengajian. Supaya ada evaluasi, supaya hati kita baik. Karena waktu terbatas. Nah, banyak sekali penyakit hati, tapi tidak usah dijelaskan. Nah, sekarang kita periksa. Oh, ini kena saya satu. Oh, ini saya kena semua. Kalau udah kena semua, apa kata Allah? Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Kalau sudah kena, jalannya apa? Bertobat. Hebatnya itu bertobat, beda manusia. Bapak salah sama saya, datang ke saya, maafkan saya dah saat. Oke, saya maafkan kau, tapi jangan kau lewat depan rumahku. Masih ada syaratnya. Tapi Allah, kita salah, apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Supaya setan tidak masuk, supaya cara bertobat, manfaatkan ini agama. Makanya saya tadi masuk di sini Pak, ini kan reskrim ini digambarkan ini, kalau saya sendiri lihat itu kan ngeri Pak. Saya masuk tadi saja itu saya bilang ini semua orang-orang bermasalah aja yang masuk di kantor ini. Iya kan? Makin tinggi masalahnya, makin banyak dia masuk ke sini. Tapi begitu saya masuk tambah kaget lagi saya Pak. Ada di situ masuk tertulis buaya. Ada kan ada di tertulis buaya Pak. Saya tanya apa ini buaya? Pembunuhan dan penganiayaan. Oh, saya kira buaya darat. Lalu kapan kita cas? Khotbah Jumat aja. Itu pun kalau Bapak tidak terlambat datang. Rata-rata kita ini kan paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah Bapak tidur. Mau masuk surga, kok kira ada orang dalam? Tidak pernah dengar dakwah, itulah dakwah. Nah, acara seperti ini ngecas. Sudah ini Pak, dengar dakwah, itu menurut Quran, dua sikap kita. Sikap pertama, dia terima. Apa kata Quran? Innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum imanan. Apabila dia sudah dengar dakwah, bergetar hatinya, bertambah imannya. Oh, betul itu kata Ustadz tadi. 3 dijelaskan, saya kena 3-tiganya. Insya Allah saya akan memperbaiki diri. Bapak masuk beriman. Sebaliknya, sikap kedua. Ammal ladzina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa. Hadiahnya orang beriman. Dikasih kau sorga. Sorga dunia, sorga akhirat. Tapi sikap kedua, dia tolak. Apa itu Ustadz tadi? 4 dia bahas, kita terus dia kena. Tidak enak rasanya. Pak Jenderal, tidak usah lagi dipanggil itu Pak Ustadz. Tidak bagus. Ini kena sindiran Allah. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, la yasta'un. Mereka tidak akan beriman. Bahkan mereka, kata Allah, lebih hina dari binatang. Adik-adik tahu kambing? Tahu kambing? Kambing Pak, kakak saya jual beli kambing di kampung. Itu kambing kalau dia nakal, dia suruh jual, bawa ke pasar, jual. Sampai di pasar tidak ada yang beli. Apa kata kakak saya, bawa pulang. Potong, kita makan sama-sama. Itu kambing. Nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong. Kalau ada anggota di sini nakal, siapa yang mau beli Pak? Siapa yang mau makan? Itulah mana manusia lebih hina dari binatang. Maka kita tidak mau seperti itu. Maka kita hadir di pengajian seperti ini
agar kita tidak menjadi lebih hina dari binatang. Pada akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukurnya dengan pekerjaan ini, bekerja dengan baik, dan bekerja dengan baik itu ditentukan oleh hati. Kalau hatinya baik, insya Allah kerjanya dengan baik. Bapak, saudara-saudara sekalian, inilah pengajian kita pada taklim kita kali ini. Terima kasih atas undangannya. Mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang tidak berkenan. Saya juga atas nama masyarakat Sulawesi Selatan, tadi dibilang Pak Kabar Reskrim, Ustadz datang menjemput Kapolda. Nah, insya Allah selamat datang di Sulawesi Selatan, yang orang bilang negeri para petarung. Orang Sulawesi Selatan itu Pak tidak berbasa-basi dengan mulut. Makanya dalam budaya Sabang sampai Merauke, Bugis Makassar tidak punya budaya pantun. Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan ada pantun. Misalnya dia mau melamar anaknya, orang, aku melihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah siap untuk dipanen. Itu maknanya ada anak gadis yang mau dilamar. Kalau orang Sulawesi tidak, Pak Jenderal. Dia bilang, sudah besar anakmu ya, kasih menikah dengan anakku. Cocok ini. Nah, itu orang Bugis begitu dia Pak. Nah, mungkin ini juga, coba kalau Pak Jenderal besok sampai ke Sulawesi, di Sulawesi itu coba lihat rumah makannya Pak, tidak ada itu yang di belakang. Rumah makannya pasti di depan dapurnya. Semua dapur di depan Pak. Coto, konro, sop saudara, palu bara, palu mara, palu kaloa, semua di depan. Itu artinya apa? Apa yang dihidangkan tidak pakai sembunyi-sembunyi. Bapak boleh lihat. Dalam senjata rahasia, senjata Bugis namanya badi. Orang Makassar bilang badi. Orang Bugis bilang pat tepi. Di sini dia simpan Pak. Kalau mungkin yang lain di belakang. Orang Bugis sini Pak. Kalau dia bilang saya suka, dia suka. Biar dia bersahabat 10 tahun. Kalau sahabatnya tiba-tiba jelek langsung dia bilang, jangan kau begitu. Berkelahi kita itu. Nah, dia di sini. Ada orang bilang di Medan sumbu pendek. Kalau di Sulawesi Selatan tidak pakai sumbu. Ya, saya ini sebagai pemberitahuan awal kan. Tapi jangan Bapak cemas Pak. Tapi begitu Bapak datang dan baik, orang lebih baik lagi. Sportif itu orang Sulawesi. Tanya teman-teman yang pernah tugas di Sulawesi Selatan. Kalau orang Sulawesi bilang, di mana rumahnya Dasat? Sana. Orang biasa bilang kasar. Tidak, itu sportif Pak. Ini penunjuk namanya. Kalau orang Sulawesi suruh masuk makan, masuk makan. Tabe. Terbuka semua Pak, tidak ada ditutup. Tapi kalau dia tidak sunnah Pak, dia ngomong. Tapi romantisnya laki-laki Bugis bukan di mulut, tapi romantisnya dari perlakuan. Tidak ada itu orang Bugis, suaminya dulu haji baru istrinya, tidak. Pasti istrinya dulu. Tidak ada orang Bugis, suaminya pakai emas, istrinya tidak. Istrinya dulu, romantis. Dan romantisnya tidak ada kata sayang-sayang, tidak. Saya sendiri yang selalu menganjurkan, ayo romantis kepada istri, saya tidak romantis Pak. Tidak bisa saya, kayaknya keluh milik saya kalau bilang sayangku, aduh geli sekali saya rasa Pak. Insyaallah saya sebagai pendakwa di Sulawesi Selatan siap untuk bekerja sama membantu Pak Jenderal. Filosofi orang Bugis, pipos, pada idi, pada elok, sipatuo sipatokong, mali siparape, malilu sipakainga, cek deta megai bagi-bagi. Itu artinya begini. Pada idi, pada elok, sama-sama kita Pak. Sama kita. Pada elok, sama rasa. Bapak tidak senang dibohongi, saya juga begitu. Bapak tidak senang ditipu, saya juga begitu. Ya, sama rasa namanya. Sipatuo, ayo kita saling menghidupi. Sipatokong, ayo kita saling mendukung. Mega cek deta sedikit, ya masing-masing sedikit. Kalau banyak kita bagi banyak-banyak. Nah itu, kalau itu dipegang insya Allah. Pada prinsipnya semua sama. Di mana-mana saya ketemu orang Bugis Pak. Saya pergi ke Singapura ada Bugis Street. Saya pergi ke Malaysia, Sabah Sarawak, Pak Jenderal kan pernah tugas di Tarakan, situ banyak orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis Pak. Demikian mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa.
kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk melingkupi kantor kita ini, gedung ini, agar Allah menjaga orang-orang yang ada di dalamnya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil sahibul bait al-Fatihah. Mari kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Saya ingin mengucap salam, insya Allah yang menjawab salam saya, yang merasakan tadi nikmat hujan yang turun, dosa-dosanya yang banyak dihapuskan sebanyak hujan yang turun. Amin. Yang aminnya ikhlas terdengar keras, insya Allah Allah limpahkan rahmatnya, hidayahnya, kemurahannya, rizkinya kepada orang-orang yang akhirnya tetap berangkat di kajian Al-Hikam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang baru saja menurunkan air hujan begitu lama. Begitu banyak orang-orang yang memohon istighosah turunnya hujan. Ini entah mengapa kita mau kajian, hujan diturunkan. Sampai detik kajian kita mau mengaji, itu hujan berhenti dengan sendirinya. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda Allah dengan air hujannya memilah dan memilih yang bersih dan yang kotor. Artinya debu-debu di daunan, di atas genteng yang tadinya berdebu, tanah-tanah sudah luar biasa debunya, semuanya mengendap. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salam salawat juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan hujan syafaat tadi ya. Luar biasa hari ini Buya ya. Saya sudah curiga tapi tidak berani menuduh bahwa nanti hujan menjelang kita kajian. Insya Allah berhenti, biasanya begitu kalau sehemat saya bersama dengan Buya ini. Bukan berarti Buya sakti. Buya tidak mengajarkan saya sebagai muridnya kesaktian, tapi bening hati. Jadi ada panas disyukuri, ada hujan disyukuri. Dan saya juga bersyukur nih Buya, di sebelah saya ini ada guru-guru kita ya. Ada Gus Iqbal, ada sahabat-sahabat kita dari Brunei. Warga Buaran sudah tahu belum nih? Ada Mas Nano sama Mas Edi nanti akan sholawat ya, tanpa musik. Dia baru aja meluncurkan album ya, tapi kita minta nanti lagu sholawatnya. Insya Allah yang kayak begini nih nanti albumnya meledak meletup, amin ya. Jadi saya diajarkan Buya, kalau ngerilis lagu itu yang pertama-tama jangan press conference dulu, tapi datang dulu ke kajian, datang dulu ke yatim piatu. Teman-teman semua di channel YouTube-nya Ribat, selamat datang. Jangan lupa nanti kalau ada yang ingin bertanya silakan bertanya. Dan warga Buaran semuanya sehat. Pak Lurah Aslen, Pak Lurah ada? Pak RW, Pak RT. Oke. Nanti silakan yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Terakhir kita membahas, kalau nggak salah Allah itu maha ada ya. Allah itu maha ada, sebelum kata ada dia sudah ada, tapi begitu kita dari tiada menjadi ada, kita meragukan tentang keberadaan Allah ada apa enggak sih gitu ya.
Baik teman-teman, kita akan segera mulai. Mudah-mudahan teman-teman yang dekat-dekat sini, hujan sudah berhenti, hadirlah. Saya udah bawa 4 tikar sebenarnya. Saya pikir nanti bakal becek, saya antisipasi buat saudara-saudara saya yang datang bersama dengan saya semuanya. Marawis, sehat Marawis? Ini Marawis namanya Marawis apa nih sekarang? Hadroh? Kalau saya namain kan Sarakatul Maut. Baik, siapa yang bacain kitab hari ini Bu ya? Ustadz Tahid. Baik teman-teman, kita sudah siap ya. Silakan guru tercinta Buya Arazi Azim. Kita mulai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ikuti, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أحدث الله أحمد روح الله محمد حبيب الله محمد نور الله المهدي خليفة الله المهدي سر الله. الفاتحة. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عرفنا بأوصافه وبأفعاله وبأسمائه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على الأب الأكبر سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah karena nikmat darinya Allah masih izinkan kita berkumpul malam ini meskipun hari hujan ya, dan meskipun isu-isunya tentang dunia juga tambah hot ya. Kadang-kadang masalah isu ini bikin orang malas ngaji juga. Kita kembali ke kitab Al-Hikam. InsyaAllah kita masuk ke hikmah yang ke-8. Sebelumnya mari kita kirimkan suratul Fatihah ila ruhin Nabi SAW. Dan kepada silsilah guru kita, kepada Al-Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenabdu ya. Suratul ladina an'amta alaihim waladdallin. Amin. Jika tidak ada halangan, semoga dilancarkan Allah. Di pertengahan Desember saya dan beberapa rombongan yang ikut, insya Allah kami ziarah ke Imam Atta'illah Sakandari sekalian umrah, insya Allah. Ya. Bang Dik nggak diajak ya? Ya. Baik, silakan Ustadz Faiz dibaca hikmah yang 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin.
إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل عملك فإنه ما فتحها عليك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك. Ketika Allah membukakan bagimu pintu-pintu pengenalan dirinya atau pintu ma'rifat, maka jangan pernah mengabaikannya meskipun amal dirimu baru sedikit. Karena sesungguhnya ketika Allah membukakan pintu ma'rifat untukmu, sesungguhnya Dia ingin berkenalan denganmu. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu 'alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi. Tidakkah engkau memahami bahwasanya ma'rifat itu adalah pemberian Allah untukmu, sementara amal adalah pemberianmu untuk Allah. Wa aynama tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu 'alaika. Maka manakah yang lebih jos di antara keduanya? Apakah pemberian Allah untukmu? Apakah pemberianmu untuk Allah atau pemberian Allah untukmu? Itu terjemahan apa itu? Oke. Baik, itu terjemahan ala baru orang Kebumen. Baik, kita ulangi ya terjemahannya, tapi saya cuma pengen tahu, dia kan sudah 3 kali khataman nama saya. Terjemahannya ternyata lebih nakal ya. Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf, apabila Allah membukakan satu kemakrifatan, satu rasa zauq, satu pengalaman batin atau pertemuan dengan ahli-ahli ma'rifat, fala tubali ma'aha, engkau jangan banyak pikiran, kok bisa, jangan sok kagum juga, biasa aja ya. Meskipun amalmu baru sedikit, meskipun engkau belum jadi wali, gitu maksudnya ya. Kenapa? Fa innahu ma fatahaha, karena Allah tidak membukakan itu kepadamu illa wa huwa yuridu ayata'arraf ilaik. Karena ciri-ciri Allah ingin mengenalkan dirinya kepadamu, maka Allah berikan pengalaman-pengalaman rohani kepadamu. Salah satu pengalaman rohani yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yaitu ar-ru'ya as-salihah. Maka dalam hadis Imam Muslim yang sahih disebutkan, la tabqa minal mubasyarat illa ar-ru'ya as-salihah. Tidak tersisa di akhir zaman, ini akhir zaman ini Bang Dik, mubasyarat, kabar-kabar langit. Secara harfiah mubasyarat berarti kabar-kabar gembira. Tapi kalau terjemahan ala Kebumen tadi itu kabar-kabar langit. Illa ru'ya as-salihah, kecuali melalui ru'ya. Ru'ya ini ada 2, satu di alam sadar, yang kedua alam bawah sadar. Lagi sadar, lagi zikir, lagi wirid. Nah itu yang paling sering nih Gus Iqbal sering ngalami itu. Ya, ada juga yang lagi di alam bawah sadar, lagi mimpi. Ada orang mimpi ketemu Rasulullah SAW, tidur. Ada orang dalam zikirnya ketemu Rasulullah SAW. Ya, sama-sama ar-ru'ya as-salih. Apa arti ru'ya? Pandangan. Ro'a itu melihat, tapi ru'ya pandangan batin. Ru'ya itu bil basirah. Kalau ra'a, ya, ra'a itu bisa berarti ru'yatan. Maka yang ini ra'a ru'ya, yang bisa bahasa Arab pahamlah maksudnya. Ra'a, yara, ru'ya, ada ru'yatan, benar gak? Ya, itu tasrif namanya Bang Dik. Itu nggak ada di sekolah Bang Dik, itu adanya di sekolahnya Gus Iqbal itu, ya, namanya tasrif. Ya. Ru'yatul hilal, kalau pas mau puasa rame gak orang Indonesia?
Nah, ru'yat, melihat sabit, bulan sabit. Tapi ini nggak pakai ta marbutah, pakai ru'ya. Ar-ru'ya as-salihah. Kok bisa ada orang tidak mimpi terus bisa melihat? Mimpi itu terjadi dalam tidur. Orang tidur itu gelombang otaknya tenang atau gelombang otaknya gelisah? Tenang. Orang ahli zikir tidak perlu tidur untuk tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ahli zikir cukup dengan menyebut nama Allah langsung kalbunya tenang. Fayara ma ra'ar ra'i fil manam. Maka orang yang lagi zikir, kalau zikirnya dengan kalbu yang tenang, dia akan melihat apa yang dilihat orang dalam tidur. Sering disebut ini dengan istilah al-mukasyafah. Apa istilahnya? Tapi hati-hati, mukasyafah ini ada dua. Mukasyafah ilahiyah, ada mukasyafah nuraniyah, ada mukasyafah zulmaniyah. Dua ya. Mukasyafah nuraniyah cahaya. Cahaya ini dari Allah, dari malaikat. Dan yang kedua zulmaniyah, gelap. Gelap itu dua, syaitan dan jiwa yang masih belum mutmainnah. Maka kalau saya lihat orang, terus saya lihat orang ini singa, itu syaitan yang memperlihatkan. Tapi jika itu terlihat, maka diamkan. Ya. Jika itu hak, lihat saja, nanti akan terjadi sesuatu. Ya. Dahulu guru-guru kami ahli thariqat di Sumatera mengadakan kajian setiap 2 minggu sekali, dan itu ramai di mana-mana. Tapi sudah bulan kesekian, itu ramainya kemana-mana. Zaman belum ada YouTube, belum ada apa-apa. Tiba-tiba salah satu guru kami yang ahlul mukasyafah melihat orang yang duduk di mimbar bukanlah manusia, tapi yang dia lihat adalah kamathalil kalb, seperti kalb. Apa arti kalb? Guguk. Ini kiai tapi dia bukan kiai sebenarnya, setan nyamar jadi kiai, suka marah-marah, suka jelekin orang. Bener, gak nyampe 2 bulan itu majelis pecah, dan kiai-kiai yang tadi itu menjelek-jelekkan kiai-kiai yang tidak lagi ikut dengan dia. Marah-marah, ngamuk-ngamuk, cari aib orang, ya, emosi. Ya, itu sifat-sifat sibaiyah namanya, sifat-sifat emosional. Nauzubillah min zalik. Dia kasyaf juga, tapi yang dia lihat dari orang lain lagi. Ya, maka dulu guru-guru thariqah itu sering diuji-uji orang. Ya, ada yang diputer-puter isi perutnya, ada yang diserang dengan penyakit. Masya Allah ya. Kalau dia wali pasti dia selamat, begitu. Bahasanya begitu. Padahal kalau nguji wali nggak begitu. Wali Allah itu bukan masalah keramat, wali Allah itu masalah la khaufun alaihim walahum yahzanun, karena dia kepada Allah rasa gelisah dia tidak ada. Apapun yang terjadi, dia takut nggak terlalu takut, dia sedih tidak terlalu sedih. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Para guru, para masyayikh, para sahabat-sahabat semua, dan wabil khusus teman-teman Stinki ya, dan Gus Iqbal, Bang Dik, semoga kedatangan Bang Ronald udah pasti, udah anggota tetap. Dan teman-teman ini ada jauh ya, dari Brunei, dari Malaysia, Selangor ya. Yang paling pasti dari Kebumen ini. Semoga kedatangan antum tanda mahabbah antara kita ya. Mahabbah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kesamaan mazhab, bukan karena satu bangsa saja, tapi karena satu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena yang benar-benar bersaudara itu cuma orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah ya. Yang benar-benar bersaudara itu cuma orang beriman. Yang saling menasihatkan walaupun pahit itu cuma orang beriman ya. Lepas dari itu enggak ya. Nah, kembali ke sini,
Ini penting nih Bang Dik. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik. Apakah engkau sadar makrifat itu, pengalaman batin itu, kasyaf itu adalah hadiah yang dia berikan atasmu. Ini masih pertanyaan ya. Wal a'mal anta muhdiha ilaih. Sedangkan amalan menurut kamu, bukankah itu hadiahmu kepadanya? Benar ya? Ngerasa ngasih hadiah sholat kepada Allah? Ya. Tapi kebanyakan kita seperti itu ya. Kebanyakan kita beramal itu ingin mempersembahkannya kepada Allah. Allah butuh. Allah perlu sholat kita. Allah perlu sedekah kita. Allah perlu doa kita. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Tadi terjemahan ala barunya apa? Mana yang lebih jos? Mana yang lebih keren? Yang engkau hadiahkan atau yang dia berikan? Itu salah satu terjemahan. Ada terjemahan lain Bang Dik. Manakah yang engkau hadiahkan kepadanya? Bukankah hadiahmu itu adalah pemberian darinya? Manakah engkau mempersembahkan sedekah untuk Allah? Bukankah sedekahmu dari rezeki yang Allah titipkan juga kepadamu? Itu maksudnya. Manakah solat yang kau persembahkan kepada Allah? Itu engkau solat la haula wala quwata illa billah. Ketika muazin menyerumu marilah solat, engkau menjawab tiada daya dan upaya untuk ruku dan sujud kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang belum sampai di makom ini jihadnya palsu. Kalau dia jihad dia palsu. Karena nanti dia syirik khafi. Nanti dia riya. Karena sholatnya sendiri, dia tidak merasa dia digerakkan, dihadiahkan oleh Allah SWT. Ya. Maka baru donasi dikit udah ngerasa keren, udah ngerasa jadi pejuang. Baru nge-share postingan dikit udah ngerasa jadi pejuang. Bukan itu pejuang. Pejuang itu bukan karena ingin disebut pejuang oleh orang lain, tapi pejuang itu yang ingin dipandang berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syazili berkali-kali saya sampaikan ya, beliau menegur muridnya, janganlah engkau berkalam supaya orang mempercayaimu, membenarkanmu, tapi berkalamlah supaya Allah meridaimu. Gimana Bang Dik? Jadi klarifikasi tujuannya apa? Supaya orang percaya sama kita, supaya orang ridho sama kita. Orang yang enggak ridho sama kita enggak akan ridho sama sekali. Karena ridho nas ghayatul la tudrak. Ridho orang itu enggak mungkin didapat semua. Yang ridho ya ridho, yang mau paham ya paham, yang enggak mau paham ya enggak bakal paham. Orang dari dulu emang enggak senang, ya sekarang cari cara supaya menunjukin dia enggak senang. Gitu Bang Dik. Ya. Ya. Jadi kalau ditanya, manakah hadiahmu kepada Allah? Mana yang kau beri hadiah kepada Allah? Apa hadiahmu itu sebenarnya adalah hadiah dari Allah juga. Hadiah sholatmu itu engkau persembahkan kepada Allah, atau sholatmu itu sebenarnya adalah hadiah Allah untukmu. Tadi sholawat ya? Itu lidahnya siapa yang buat? Suara bagusnya siapa yang buat? Jadi kalau bisa sholawat, banyak orang punya pita suara nggak sholawat, itu nggak? Antum punya pita suara dan sholawat, Masya Allah. Alhamdulillah. Pantaskah kita semua minta upah dari sesuatu yang dia berikan? Bang Dik minjemin saya mobil, saya pakai. Setelah 2 hari saya bilang, Bang Dik saya sudah pakai 2 hari, mana upahnya? Itu orang tahu diri atau orang nggak tahu diri?
Tubuh ini Allah pinjamkan atau Bang Dik yang buat? Lalu ketika tubuh ini dipakai ibadah, dipakai sholawat, dipakai baca Quran, pantas nggak orang yang kenal dirinya dan kenal Robnya, Allahnya, lalu minta pahala dari semua itu? Maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang kalau sudah sadar dirinya siapa, dia 1 detik pun tidak sempat minta ganjaran pahala. Yang dia minta hanya, ya Allah, ridhoi kami. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Lalu pantaskah sholawat kita baca 1000 terus kita bilang saya pengen dunia ya Allah? Pantaskah orang yang kenal Allah, amal akhirat dia untuk mengamankan dunianya? Ini lagi zaman politik. Orang ingin mengamankan dunianya, lalu datang ke kiai-kiai wali-wali Allah. Bener? Ya. Kira-kira orang begitu kenal Allah nggak? Kenal diri nggak? Kalau bahasa jahatnya apa? Nggak tahu diri. Tapi namanya kiai, siapa yang datang falyukrim dhaifahu. Hormati tamunya, dihormati tamunya. Ya. Tetap dihormati kalau sama guru mah. Sudah banyak spanduk ya, spanduk mohon doa, restu ya, kita mah doa, kita doakan, kita restui ya. Soalnya kalau nggak ada yang nyalek, siapa yang ngurus negeri ini? Nah nanti kejadian seperti di Sudan, pecah negaranya jadi 2. Karena ada fatwa dari sebagian ustadz, tidak boleh nyalek, tidak boleh nyoblos, golput. Apa yang terjadi? Negaranya amburadul sekarang. Ya. Itu sampai hari ini mereka konflik Bang Dik, tapi mana yang beritain sekarang? Gak ada. Konflik, dan itu orang kelaparan setiap hari-hari ini, di mana-mana. Jadi beberapa negara hari ini mengalami musibah besar. Ya, musibah besar. Kita bisa ngaji begini itu nikmat sekali. Ya. Kita ngaji begini nikmat sekali. Ya. Maka kita doakan mereka yang sedang berjuang di Palestina, di Sudan, dimanapun ya. Semoga Allah islah qalbunya. Allah kuatkan perjuangannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mau nanya dulu. Tadi yang di awal Bu ya, kalau kita mendapatkan pengalaman marifat, sebaiknya diam atau kita bicara kepada guru kita nggak tahu apa yang terjadi kan Bu ya. Apa dari 2 rahasia ini Bu ya? Dalam kitab-kitab tasawuf seperti Tanwirul Qulub, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, dan juga Syekh Ahmad Al-Musqanawi, Jamil Usul Aulia, kalau kita punya pengalaman, ceritakan kepada guru. Guru kita, mursyid kita. Bukan guru orang lain. Nanti antum disebut halu. Kamu murid siapa nih? Ya? Murid Ar-Razi. Oh halu itu ya. Emang dia udah gak senang sama torikot kita, mau gimana lagi? Ceritakan ke guru. Ya. Ada yang boleh diceritakan, ada yang tidak boleh diceritakan. Ya. Yang boleh diceritakan, sampaikan. Ya. Yang nggak boleh diceritakan, nggak usah. Nah, nikmat itu kan ada zahir, ada batin. Nikmat zahir, makan, minum, duit, rumah, pakaian, pasangan, anak, pekerjaan, itu nikmat zahir. Nikmat batin salah satunya Allah memberikan ma'rifat, pengalaman batin. Itu nikmat. Dan ada perintahnya. Perintahnya coba lihat. Akhir surat Ad-Duha apa Bang Dik? Ujungnya. Apa Bang? Bang Irwan? Wajadaka ailang fa amal yatima pala tangan wa amasa ila pala tanar wa amal mati rabbika. Itu dia, mumpung ya sekalian takrir kan, ngulang hafalan. Wa amma Mati rabbika fahadis. Bukan fahadisnya dulu, tapi nikmati rabbikanya yang dimunculkan. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, jadi yang muncul Allahnya. Allahnya dulu. Fahadis, bolehlah engkau bercerita sebagai tanda syukur kepada Allah.
Bukan ceritanya yang dikedepankan. Kalau ceritanya nanti aku keren, makomku tinggi. Tapi kalau yang dikedepankan ni'mati rabbika, engkau tidak sampai ke makom itu kecuali Allah yang memberimu nikmat. Maka orang yang tidak merasakan itu enggak kecewa-kecewa amat, Bang Dik. Ini lagi itikaf suluk khalwat 10 hari, ada yang keceplosan cerita, tapi tidak membawakan nama Allah. Temannya yang belum merasakan sedih, saya sudah zikir 5 hari, tapi belum merasakan apa-apa. Ya, ada yang sedih begitu ya. Itu dari Brunei juga tuh. Allah kalau ingin mengenalkan dirinya dengan yang zahir, ismi zahir, maka kita dapat melihat rahasia-rahasia di alam zahir. Allah kalau ingin mengenalkan dirinya dengan nama Razzaq, maka apapun usaha Bang Dik Allah lancarkan. Berarti Allah sedang ingin mengenalkan diri dengan nama Ar-Razzaq. Ya. Allah jika ingin mengenalkan dirinya dengan nama Ar-Rafi', maka orangnya diangkat derajatnya, baik zahir ataupun batin. Allah jika ingin mengenalkan dirinya melalui hal-hal yang positif, ilmu, pengetahuan, ma'rifat, maka Allah mengenalkan dirinya dengan nama An-Nur. Al-ilmu nur, kata gurunya Imam Syafi'i, ilmu itu cahaya. Maka ilmu itu tidak hanya yang tertulis di sini. Man amila bima alima 'allamallahu ilman ma la ya'lam. Ya. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, Allah akan ajarkan dia ilmu yang dia tidak tahu. Sudah begitu belum? Mengamalkan ilmu yang diberitahu oleh guru, diajarkan oleh guru, pasti dia diberikan ilmu yang gurunya nggak kasih tahu, tapi gurunya tahu. Tidak semua ilmu yang guru tahu mesti diberitahu kepada murid. Biarkan dia menempuh jalannya sendiri. Ya. Biar dia tahu malam yaduk lam ya'rif. Yang tidak merasakan, tidak mengerti. Gitu, ya. Kata orang ngaji hikam ini berat Bang Dik. Ya, saya ulangi, bukan hikam yang berat. Pikiranmu yang belum sampai. Ya. Mohon maaf ya. Jangan kemudian menolak untuk ngaji hikam, merendahkan orang ngaji hikam dengan ini sulit ngapain ngaji hikam. Enggak, jangan begitu. Kalau emang ente enggak mengerti, carilah pengertiannya kepada orang mengerti. Ada yang ngejaknya begini, masa anak muda ngajar hikam? Yang belajar tua-tua. Enggak usah nunjuk sini. Yeah. Oh no. Loh apa urusannya umur? Ya? Imam Syafi'i berfatwa umurnya belum mabaligh, sudah mufti. Imam Syafi'i mufti, umurnya masih 12 tahun Bang Dik. Antum percaya nggak? Umur berapa nih? Saya umur 56 belajar sama yang 36. 37 Bang Dik. Udah ya 37 ya? Udah naik, dia memorinya masih tahun lalu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah kalau cinta seseorang diuji, ditanggalkan kemewahannya sesaat, dicek di dalam kolbunya apa, atau sebaliknya diberikan dia fasilitas sebanyaknya, kolbunya apa. Semoga Bang Dik maunya yang senang-senang dong ya. Tapi kayaknya sudah ngelewatin yang susah-susahnya juga sih. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang paling berat diuji siapa? Rasulullah. Iya. Tapi Rasulullah merasa diuji nggak? Enggak. Ya, kenapa? Karena dia kan kekasihnya. Ya, karena cinta. Cinta. Bang Dik menafkahi anak istri. Beban loh ya, benar nggak? Beban dia 2 kali lipat dari kita. Allah, ya Allah.
Tapi dia nggak merasa terbebani. Kenapa? Dia cinta. Dia cinta. Coba nafkahin tetangga mau nggak? Lah nggak mau, nggak cinta. Akad dulu katanya. Mancing-mancing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang takut mengikuti Nabi, takut diuji karena nggak cinta. Jadi ada seorang dosen, profesor, ngomong ke saya gini, gak usah baca-bacain hadis itu. Asyadun nas bala'an al-anbiya, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Atau di riwayat kedua, summal amsal fal amsal. Orang yang paling berat diuji Nabi, lalu orang yang mengikuti Nabi. Oh kalau gitu gak usah ikutin Nabi, biar gak diuji. Kata si profesor, kamu kalau bacakan hadis ini orang gak mau masuk Islam. Oh berarti dia gak ngerti. Profesor padahal. Kuliahnya di Timur Tengah juga. Udah lama jadi profesor. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah jika cinta seorang maka Allah uji dengan bala, bencana dan segala macamnya. Kalau begini orang kabur dari Islam. Oh berarti dia gak paham. Dia gak paham bab cinta. Dia cuma paham bab beramal dikasih pahala. Gitu doang. Kalau orang paham bab cinta, gak usah bab cinta Bang Dik, saya sering nanyain Bang Dik, mungkin lupa. Kalau Bang Dik sekolah, mau naik kelas ujian dulu gak? Ya. Kalau namanya gak muncul di daftar ujian gimana? Berarti nggak lulus. Bukan, belum ujian. Orang besok ujian, nama Bang Dik gak ada, bangkunya gak ada nomornya. Wah, di ujung itu. Ujung gimana? Ya artinya nggak terpilih lah, bukan orang yang terpilih lah gitu untuk diuji. Sedih atau Sedih. nuntut gak untuk diuji? Duh, gimana ya? Bang Dik mau naik kelas. Oh kalau mau guru saya nuntut. Ya, kok namaku gak masuk daftar yang diuji? Iya. Bisa gak begitu sama Allah? Ya Allah, kok aku gak diuji hari ini? Gitu. Ya Allah. Ya. Bisa gak begitu? Ya Allah, kenapa aku tidak diuji hari ini? Gak berani karena belum kenal Allah. Kalau kenal Allah, kenal diri, justru minta diuji lagi. Karena itulah bentuk cintanya kepada Allah. Dicubit-cubit sama istri mau gak? Lo mau? Kalau istri udah gak nyubit, berarti ada sesuatu. Gak mau. Mau diuji oleh pasangan bumi, tapi tidak mau diuji dengan pasangan surgawi. Ya. Berat tuh pakai otak, nggak pakai hati dong, pakai hati. Jangan membaca ayat itu turun sebelum otak ini ada. 1400 tahun yang lalu otak antum sudah ada belum? Mohon maaf nih bahasanya kasar dikit. Ya, sudah ada belum otaknya? Ayat ini udah turun. Berarti ayat-ayat tentang tadi hadis-hadis Nabi, kalam-kalam ini sudah ada sebelum otak kita. Maka cara memahaminya tidak dengan otak. Saya mau tanya, ruhnya sewaktu ini ada, sudah ada belum? Sudah ada. Maka cara baca teks-teks rohani, ayat Allah, kalam-kalam Nabi pakai apa? Pakai rohani. Karena dia yang bisa memahaminya. Otak ini nggak sanggup. Jadi nggak berani karena pakai, ya. Tapi kalau pakai rohani, orang sanggup. Insya Allah, ya. Nah, Ya. namun, Ini ada pertanyaan dari Ronald. aduh, Tapi saya yang mewakili gitu. Oh, pingin denger ya udah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ditodong ya. Buya, kalau misalnya seseorang mendapatkan pengalaman rohani, ya, apakah itu menunjukkan makom seseorang, menunjukkan tingkat keimanan seseorang akan seiring dengan naiknya makom dengan pengalaman rohani yang dialaminya juga? oke, baik.
iman itu nggak boleh naik, nggak boleh turun, la yazidu wa la yanqus. Begitu kesepakatan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Ahlus Sunnah semua kan? Bener nih, masa insya Allah nggak yakin berarti. Ahlus Sunnah semua kan nih? Imam kita, Imam Asy'ari, Abul Hasan Asy'ari, beliau wafat 324 Hijriah. Beliau merangkum ajaran ulama salafus saleh. Apa kata beliau? Al-iman la yazidu wa la yankus. Nggak boleh iman itu naik, nggak boleh turun. Iman itu harus tetap di kolbu. Nggak ada pengalaman, imannya nggak boleh turun. Ada pengalaman juga nggak boleh naik. Coba, orang kan biasanya, ini iman gue lagi naik nih, bela Palestina nih, nggak ada urusannya. Bela Palestina itu nggak mesti nandain iman naik. Ada orang bela Palestina itu nggak ada urusan sama iman, dia bilang ini kemanusiaan, ya kan? Kalau bagi kita bela Palestina itu bagian daripada cabang iman, bukan dari pokok. Kenapa? Di Palestina itu ada negeri yang suci, ada Al-Quds, ya, ada Aqsa, tempat Sayyidina Nabi SAW menginjakkan kakinya dan memimpin para nabi 104.000 sholat di belakangnya. Itu sejarah. Orang hidup pakai fisik ngimamin arwah yang sudah meninggal. Bisa nggak tuh? Khurafat nggak tuh? Ya bentar lagi bulan Rajab kan? Bentar lagi bulan Rajab ya. Jadi pengalaman batin itu bukan pertanda imannya naik, tapi pertanda dia sudah mulai bersuluk menempuh jalan kepada Allah. Kita kalau Bang Ronald suka hiking nggak? Suka naik gunung? Hiking, suka. Hiking. Naik, kalau saya cuma lihat di TV. Saya juga cuma niat sih. Ya niat doang. Udah lama enggak? Udah lama enggak? Tapi pernah? Pernah. Ketika naik ada pengalaman ngos-ngosan nggak? Ada. Tapi ketika sampai di satu bukit, wow indah. Terbayar semuanya. Melihat di TV, di handphone dengan naik langsung beda nggak? Beda. Kira-kira begitulah antara pengamat dengan pengamal. Ya. Yang iman gak boleh naik dan turun. Emang kalau gak ada pengalaman antum imannya gak ada. Itu maksud Imam Asy'ari. Kalau tidak diberi kasyaf, tidak dibukakan mata batin, terus antum gak beriman gitu. Berarti imannya bergantung kepada pengalaman batin dong. Bukan. Pengalaman batin itu bekal kalau nanti kita akan berdakwah kepada orang atau ngajar orang, atau nanti jadi bekal untuk anak cucu kita, nanti kita cerita. Jadi bahan untuk mereka. Jadi al-iman la yazidu wa la yanqus. Lalu bagaimana pandangan imam yang lain? Iman itu naik turun, lagi-lagi. Yang naik turun itu cabangnya iman, pokoknya iman gak boleh. Aslul iman la yazidu wa la yanqus. Aslul iman, asalnya iman di kolbu. Apa makna iman? Tasdik. Seandainya bandik doa, sekarang ya Allah hentikan hujan, hujannya gak berhenti. Bang Dik kurang yakin sama Allah. Nah kalau orang yang imannya naik turun itu, doa dia gak makbul, dia mulai curiga, jangan-jangan Allah itu tidak ada. Disuruh nih Bang Irwan sholawat sama Gus Iqbal, amalin sholawat nih ya. Diamalin, tapi albumnya nggak meledak. Nyalahin sholawat, kayaknya sholawat tuh nggak keren. Lah bukan itu, justru itu Allah lagi nguji. Engkau sholawat karena ingin masyhur, ingin dapat duniamu, atau engkau sholawat karena engkau cinta kepada Sayyidu Hadzal Darain, penghulu dua alam ini, alam dunia dan alam akhirat itu. Ya. Nanti harus naik, nggak boleh di situ-situ aja. Sayyidah Aisyah mengatakan, aku kalau tidak tambah ilmu setiap hari, aku menilai diriku merugi. Ilmu yang paling penting, salah satunya ilmu mengenal diri sebagai langkah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, harus beda. Maka albumnya yang next ini harus beda dengan dulu. Ahwal rohaninya, mau dia booming, gak booming, rohaninya stabil.
Kan sudah menyaksikan dari dulu Allah itu maha memberi rezeki. Di saat yang suatu dipengen gak nyampe. Ketika kita lupa Allah kasih, benar gak? Mungkin sudah 7 kali begitu. Dibaca katanya. Bisa lebih itu ya. Jangan pindah dulu ya, ini banyak sekali dari YouTube pertanyaan dari Romi Yati Tami dibacain Mas Tano atau Edi. Ini satu-satu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari YouTube. Pertama dari Romi Aitami. Assalamualaikum Buya. Saya ingin bertanya, jikalau seseorang itu sudah makrifat, itu apakah ada tandanya Buya? Itu pertanyaan pertama. Baik, kalau orang sudah bermakrifat, apa tandanya orang sudah makrifat? Hidungnya tambah mancung gitu ya. Apa telinganya tambah gede, jenggotnya jadi putih gitu ya. Begitu? Enggak. Surat Az-Zumar. Ayat berapa itu Gus? 22 apa 21? Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Ya. Apakah orang yang telah Allah bukakan dadanya untuk al-Islam. Al-Islam itu berserah diri. Maka engkau lihat dia berjalan di atas nurnya Allah subhanahu ta'ala. Maksudnya apa? Kalau kita jalan ada cahaya, terarah atau tidak terarah? Orang yang gelap gelisah, orang yang terang dia tenang. Maka orang ini tenang hidup apapun yang terjadi. Tapi orang yang gelap hatinya, yang tidak bermakrifat ruhaninya, ada masalah sedikit gelisah. Ada masalah sedikit pakai takbir tapi gelisah. Ya, pakai takbir tapi kebencian, bukan cinta yang dia sebarkan. Ya. Dia membela saudaranya yang lain, tapi dengan membenci saudaranya yang lain, gitu nggak benar begitu. Ya, kita sama-sama cinta kepada semua saudara kita. Kalau ada yang salah kita kritik, kita nasihati, bukan kita benci. Apakah mengkritik itu benci? Apakah menasihati itu menghina? Enggak. Kenapa orang berpikir kita mengkritik itu benci? Ya, berarti nggak mengerti, nggak faham. Bahwa orang-orang yang beruntung itu orang-orang yang tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Tawasau bil haq itu maksudnya apa? Kulil haq walau kana murran. Katakan yang hak yang kau tahu walaupun pahit. Karena itu jadi jamu, sehat nanti cara berpikir orang sehat, rohani dia sehat. Ya. Jangan menjadi orang yang ikut-ikutan Bang Dik. Ya. Ikutin istafti qalbak, tanya kolbunya. Ya. Apapun kejadian ke depan, ini saya mengingatkan kesekian kalinya. Apapun kejadian di masa depan, mulai malam ini, istafti qalbak, tanya kolbumu, jangan tanya YouTube. Ya, tanya kolbu. Kolbu kita penuh kegelisahan, penuh kebencian, emosi, atau penuh ketenangan dan kasih sayang. Apakah dengan kita berbuat itu bertambah cinta kepada Allah? Dengan tanda tambah cinta kepada kekasih-kekasih Allah, makhluk-makhluk Allah, atau tambah banyak musuh kita yang kita benci? Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, jadi tanda orang bermakrifat Allah lapangkan dadanya, nggak sempit. Orang kalau lapang dadanya nggak emosional. Orang kalau lapang dadanya dia kasih sayangnya luas. Orang kalau lapang dadanya karena makrifat dia tidak gelisah. Ya. Orang kalau lapang dadanya diuji, dia tidak anggap itu sebagai bala bencana, dia anggap itu sebagai hadiah. Ya. Dia menganggap itu sebagai hadiah. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Satu lagi. Mas Edi. Nomor 2 Muad Zundullah. Assalamualaikum Buya. Izinannya bagaimana sebenarnya hakikat sholat itu, dan apa makna dari la ilaha illa anta dan la ilaha illa anna dalam sholat itu sendiri? Itu
Mesti dijawab sekarang apa nanti? Sabar ya, kita pending dulu jawabannya karena syarah hikamnya belum beres. Ya, tidak semua pertanyaan mesti dijawab. Ya, sepakat? Bukan nggak mau jawab, bukan nggak tahu juga, bukan. Tapi nggak semua pertanyaan mesti dijawab. Ada masanya kita jawab itu. Ntar aneh jawab itu antum bingung ini makom apa lagi nih, ya. Buang-buang waktu. Ya. Tapi bagus yang bertanya berarti dia sudah penasaran bab ma'rifat. Ikutin saja nanti ada jawabannya. Atau di kajian-kajian saya yang lain. Tapi khusus hikam malam Ahad, nah kita memulai dari basic lagi. Karena kadang-kadang orang merasa ilmu jadi tinggi, udah kita ke basic lagi. Karena ma'rifat yang tinggi ada pada ilmu yang dasar. Ya, setinggi-tinggi ma'rifat semuanya dimulai dari bismillah kok. Sehebat-hebat bismillah semuanya dimulai dengan syahadat. Loh syahadat kan mainan antum dari kecil. Ya bismillah jadi mainan kan. Padahal itu bukan mainan. Itu senjata langit dan bumi. Itu mahar langit dan bumi. Penyelamat dari neraka. Ya, mahar masuk surga. Tapi orang jadiin mainan sama dia. Ya, akhirnya anak-anak kalau azan tuh canda-canda. Bener kan? Karena gak tahu rahasianya. Seandainya mereka tahu rahasianya nggak dijadiin mainan, dijadiin sebagai mutiara. Baik, ada yang belum saya sampaikan Bang Dik. Cara Allah berkenalan kepada hamba itu ada dua. Mungkin masih ingat sifat Allah ini kita bagi dua aja. Banyak sifat Allah tapi dibagi dua. Sifatul jalal, sifatul jamal. Orang kalau berkenalan dia mengenalkan dirinya. Sisi yang ada pada dirinya. Ada sisi jalalnya Allah, ada sisi jamalnya. Jalal itu ketegasan, keagungan, kebesaran. Jamal itu keindahan, nikmat, mewah, itu di situ. Sukses itu di jamal. Orang itu kebanyakan maunya diuji dengan yang enak-enak. Enggak mau diuji dengan yang tidak enak. Padahal untuk merasakan kenikmatan orang harus diuji dengan kepayahan. Ya. Ana inda zanni abdi, aku menurut persakaan hambaku. Bang Dik, kalau lagi sepi kafenya, itu asumsinya apa? Sholawat aneh gak bekerja nih gitu. Itu Allah lagi mau berkenalan. Allah kasih kamu rezeki bukan karena sholawatmu malam tadi. Bukan karena wiridmu tadi pagi, tapi karena Allah ingin melihat kamu. Jika diberi nikmat senang, apakah kalau kurang dikit sabar? Jadi Tuhannya berubah nggak kalau ahwal dia berubah? Jadi apapun yang terjadi itu cuma ngecek doang. Kolbu itu isinya apa? Bang Dik doang. Maunya bertuhan itu hal yang enak-enak, betul. Kalau lagi nggak enak, kurang keren nih, wiridnya kurang mantap nih, gitu ya. Jangan gitu kalau belajar wiridannya. Jalaliyah itu diuji, walana beluannakum, kami akan uji kamu. Ujian itu macam-macam, kurang harta, ada orang terkasih kita meninggal, ya. Ini Masya Allah, hanya Allah yang tahu apa yang saya alami. Ya. Ada yang sahabatnya yang tadinya sayang sama dia lalu benci sama dia, yang tadi sayang sama dia memusuhi dia. Oh itu berat itu Bang Dik. Rasulullah begitu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bayangkan jumlah Ahlul Badar itu dengan jumlah orang munafik itu sama, coba. Sama-sama 300. Jadi wali setan itu juga 300-an. Sebagaimana wali Allah Al-Qutub itu juga 300-an, 313. Jika ada Abu Bakar Siddiq, mereka juga ada Abdullah bin Ubay. Ya, ulama-ulama kita biasanya nggak mau sebut mereka, dia itu Abdullah. Ya. Tapi hebatnya Nabi, orang munafik masih disolatin.
Walaupun perintah kemudian turun, setelah ini nggak boleh nyolatin lagi. Ya. Tapi ya, kemunafikan itu yang disebut di dalam ayat itu kemunafik dalam bab agama. Hari ini kita nyebut orang munafik, coba di Indonesia orang pindah partai dituduh khianat, munafik, benar nggak? Padahal boleh secara konstitusi. Ya, ya dulu calon yang A pindah dari partai yang inisialnya G, gitu kan. Sekarang partai si Fulan pindah dari partai yang inisialnya P, pindah ke P lagi, bukan ya? Bagi mereka yang ditinggal, munafik tuh, khianat tuh, kan gitu. Semudah itu orang dalam urusan dunia nuduh khianat. Antum bayangkan, ya, Nabi sama Abdullah bin Ubay masih disolatin. Abdullah bin Ubay masih di Indonesia, cuma beda pilihan doang, udah nggak disolatin. Padahal daftar munafik sudah ditutup namanya. Sudah ditutup namanya, hanya Allah yang tahu. Sampai ke depan nggak ada yang tahu siapa munafik sebenarnya. Orang yang hari ini antum anggap imam, syekh, murabbi, ustaz, kiai, belum tentu mati, dia mati mukmin. Lihat dia su'ul khotimah apa? Husnul, matinya dalam kalimatullah atau matinya tidak dalam kalimatullah. Kan kita nggak tahu, siapa yang tahu? Orang-orang yang hari ini sekarang yang antum anggap masyhur dengan keilmuannya, itu meninggalnya husnul khotimah, kan nggak ada yang tahu. Saya juga nggak tahu nanti saya gimana. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, ya, orang mukmin itu dia khawatir dirinya munafik. Orang munafik merasa dia aman dari kemunafikan, cuma karena satu isu dia merasa mukmin bener. Ya, nauzubillah min dzalik, benerlah kata imam-imam terdahulu itu. Imam-imam ini ngambil ilmunya dari sahabat, sahabat mengambil dari qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi hari ini, ya, terjadi hari ini. Jadi diujinya dengan apa, Bang Dik? Kalau diuji dengan jalaliyah, diuji dengan hidup susah, dicaci maki, tinggal orang. Bang Dik sampai tidur berapa bulan di ini kayu, tidur di emperan gitu. Insya Allah, ya, wajah-wajah yang menyisakan kesulitan. Ya. Berat juga hidupnya. Saya pun gak sanggup bayangin hidup dia. Ya. Dan gak berdoa untuk terjadi juga. Ya. Buya, saya ingin menyapa dulu nih teman-teman di YouTube. Ya, ternyata bukan hanya dari Malaysia dan dari Brunei, ya. Ini juga ada dari Jember, Banubai, Tuban, Bogor, Muara Bungo, Aceh, ya, Brunei udah, Bau-Bau, Sulawesi, Jogja, dan Talang Padang. Jadi sekali lagi majelis riba teman-teman di Buaran, ini yang saya suka dari Al-Hikam. Beliau mengajarkan saya, Bang Dik, sekarang naik kelas lah. Kalau engkau bersyukur, jangan minta ditambah. Karena kalau kau ditambah belum tentu juga kamu siap dengan tambahan itu. Jadi Buya, cukuplah engkau melihat wajah Allah ketika engkau bersyukur. Masya Allah. Setelah itu Buya, cara pandang saya udah berubah Buya. Terima kasih Buya, inilah gunanya Al-Hikam. Kita berjalan di dalam kedalaman gitu. Kita melihat terang di dalam kegelapan. Masya Allah. Buya, kita mau kajian lagi atau mau sholawatan? Boleh, sholawat dulu. Sholawat dulu ya, monggo. Terserah Buya, mau Irwan atau? Udah capek ya? Belum, mau berarti terakhir aja nih. Oh ya, berarti bintang terakhir ya. Baik, kita menikmati hadroh dulu teman-teman ya. Silakan yang mau ngambil WA dikabarkan kita ada di sini, monggo. Kita harus bertukar kabar dalam kebaikan dan kebajikan. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.
إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالإلل وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل
حبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل. Terima kasih. Semangat ya. Insyaallah masyaallah alaihi Muhammad. Kita buka kitab lagi ya Bu ya. Indah ya. Senang nggak kalian semua? Luar biasa, luar biasa. Udaranya habis hujan ya. Silakan Ustadz Faiz. Al-hikmah at-tasi'ah tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Beragam jenisnya amal perbuatan hamba disebabkan karena beragamnya ahwal atau kondisi atau keadaan hamba tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibn Athaillah Sakandari qaddasallahu sirrahu tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Tanawwa'at ajnasul a'mal أي في الجوارح وتنوع في الواردات أي في القلوب. Beragamnya amal itu pertanda beragamnya kondisi kolbu. Kenapa ada sholat itu tidak hanya berdiri Bang Dik? Kok enggak seperti orang Yahudi gini-gini doang kan? Itu doang ya benar ya? Wah itu kurang lengkap syariatnya. Ya, kita beruntung orang Islam. Ada rukuknya, ada sujudnya. Kenapa ada ruku? Karena itu nanti mengarahkan kolbu supaya dia suka menghormati. Kenapa ada sujud? Supaya dia tahu diri, dia itu berasal dari tanah kembali kepada tanah. Kenapa ada takbir Allahu Akbar? Supaya kolbunya mengecilkan dirinya yang besar hanyalah Allah. Kenapa ada subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya. Ada puasa, ada sholawat, ada haji umrah. Betul? Itu pertanda kondisi kolbu itu lain. Jadi maksud hikmah yang ke-9, kenapa amal itu berbeda-beda? Kenapa enggak satu amal seperti malaikat? Malaikat itu dari awal dicipta